Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa aqi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Bapak-bapak, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah juga enggak bosan-bosannya memberikan berbagai macam nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga nikmat itu terlimpahkan atas diri kita. Pada malam hari ini pula kita masih diberikan kesempatan dalam taman surga, majelis taklim, majelis zikir. Mudah-mudahan bisa menambahkan pundi-pundi kebaikan sebelum waktu istirahat di pulau panjenengan. Masih ada sisa waktu yang dengannya Allah berikan keberkahan atas diri kita, insya Allah. Dengan kita sempatkan waktu kita untuk thalabul ilmi. Masalah ketorikan yang tamsufi ilman sallallahu torikan ilan jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang mana di jalan itu dia niatkan dengan satu tujuan, yaitu mencari ilmu Allah, maka Allah insya Allah akan memudahkan kita jalan menuju surganya, insya Allah. Salawat berikan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada segenap umatnya yang istiqomah pada yaumul qiyamah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan materi kita pada kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-16, yaitu perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya. Jadi kita akan belajar tentang sunnah Nabi kita Muhammad SAW beserta adabnya yang penting. Jadi perkara adab ini perkara yang utama dan sangat utama. Bahkan kita diperintahkan justru untuk belajar adab sebelum belajar ilmu. Ibnu Mubarak mengatakan ta'alamal adab salasina aman wa ta'allamna al-ilm 20. Ta'allamna al-adab salasina aman. Kami belajar adab niku 30 tahun Ibnu Mubarak, sedangkan kami belajar ilmu itu 20 tahun. Apalagi di zaman kita, Bapak sekalian, nasihat guru-guru kita, kalau kita mengajarkan hanya ilmu kepada murid kita, maka kita akan ditinggalkannya. Kenapa? Mbak Google lebih pintar. Jadi mana itu mengajar ilmu itu hanya transfer ilmu tok, hanya memberikan ilmu, mentransfer, mengirim ilmu kepada murid-murid kita, santri-santri kita, maka kita akan ditinggalkan oleh mereka. Kenapa? Karena Mbah Google lebih pintar. Teko opo wae iso jawab. Tetapi kalau kita mengajarkan adab, sampai kapanpun dan dimanapun kita akan dicari oleh murid-murid kita. Kenapa? Mbah Google nggak punya adab. Mbah Google nggak punya akhlak. Jadi maka ajarkanlah adab sebelum kita mengajarkan ilmu.
Ada satu nasihat dari seorang ulama, Abu Zakaria Al-Anbari, mengatakan ilmu bila adabin kanari bila hatobin. Ilmu tanpa adab ibarat api tanpa kayu bakar. Wa adabun bila ilmin karuhi bila jasadi. Sedangkan adab tanpa ilmu ibarat ruh tanpa jasad. Itu dua hal yang memang tidak bisa terpisah. Tentunya adab yang lebih utama karena tentunya ini perkara yang urgent, yang penting, ya. Banyak orang mengetahui sunnah tapi dia tidak mengetahui adabnya, sehingga dia melampaui batas dalam perilakunya, dalam amal ibadahnya. Maka dalam hal ini bab yang ke-16, kita tidak hanya diperintah untuk memelihara sunnah, mengetahui sunnah, tapi kita juga harus tahu adab-adabnya. Adab, etika, akhlakul karimah kan bisa satu perkara penting. Bahkan Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Dan Allah telah menyanjung Nabi Muhammad SAW dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh engkau yang Muhammad memiliki adab, akhlak yang mulia, akhlak yang azim, akhlak yang terpuji. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, beliau mengatakan khuluqul Quran. Akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Maka ada satu nasihat pula Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau nanti memberikan nasihat kepada muridnya, Uswa Syafi'i at-Talmidhi Ar-Rabi bin Sulaiman faqala. Imam Syafi'i rahimahullah nanti memberikan nasihat kepada muridnya Rabi bin Sulaiman. Beliau mengatakan, wa idza aradta, apabila kamu ingin salaha qalbika au ibnika au akhika au man syi'ta, jikalau engkau ingin memperbaiki hatimu, memperbaiki anak-anakmu, memperbaiki saudaramu, atau memperbaiki siapapun orangnya, au man syi'ta salahu, yang mana engkau mengharapkan kebaikan atasnya. Jadi kan awake dhewe iki ingin memperbaiki manah kula panjenengan, manah atine awake dhewe, memperbaiki anak-anake, memperbaiki dulur-dulure, kakang adine, memperbaiki sinten kemawon tiyang ingkang kula panjenengan mengharapkan kebaikan atasnya. Maka beliau mengatakan fa'udiyahu fi riyadil jannah, titipkanlah mereka pada taman fa'udiyahu bi riyadil Quran, maka titipkanlah mereka pada taman-taman Quran, pada lembaga-lembaga Quran, pada taman-taman Al-Quran. Wa baina sahabatul Quran, dan di antara teman-teman Al-Quran. Sayuslihullahu sa'a am aba, maka Allah akan memperbaikinya, baik dia suka maupun dia tidak suka, baik dia senang maupun benci, Allah akan memperbaikinya. Masya Allah. Jadi kita mengharapkan kebaikan atas diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, teman-teman kita, siapapun orangnya, maka titipkan mereka pada lembaga-lembaga Quran. Insya Allah, Allah akan memperbaiki mereka, suka atau terpaksa. Nah, maka apa korelasi hubungan dengan bab ini? Tadi kita sampaikan bahwa akhlaknya Rasul itu adalah akhlaknya Al-Quran. Maka insya Allah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan perbaiki akhlaknya, Allah akan memperbaiki hatinya. Di zaman kita ini ngajari nyetak wong pintar nih kok gampang.
Tapi mencetak orang yang berakhlak itu yang susah. Maka tidak ada tempat yang ya tentunya kita berharap ini menjadi satu rujukan ya. Di kalangan kita umat Islam, di zaman kita tentunya lembaga-lembaga Quran, apalagi pondok-pondok pesantren. Inilah yang akan memperbaiki anak cucu kita. Apakah mereka suka atau enggak suka? Insya Allah. Saya syukur usaha am aba. Bismillah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada santri ini kok kepaksa rasanya apa seneng ya. Di pondok desa yang mengharap kebaikan, insya Allah dia akan menjadi orang baik. Dia akan menjadi orang baik. Nah, ini jamaah rahimahullah ya, pokoknya dari apa yang akan kita pelajari, baik itu berkaitan dengan sunnah dan juga berkaitan dengan adab-adabnya, adab kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga adab sesama kita ya, orang-orang yang beriman. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ing surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Di ayat ini ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala nika merintahkan dumateng kula panjenengan sedaya supados kula panjenengan menika memiliki adab untuk senantiasa apa? Untuk senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan kepada Rasulullah, atau apa yang menerima apa yang diberikan oleh Rasulullah, dan mencegah apa yang dilarang oleh Rasulullah. Apa yang diberikan kita kerjakan, apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Kenapa kok Allah memerintahkan kita supaya kita senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang? Sebab Rasulullah itu hanya memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan. Situ Allah Rasulullah itu memerintahkan yang baik dan melarang yang buruk. Ya, manusia yang mulia yang tidak pernah Rasulullah itu memerintahkan yang buruk, melarang yang baik itu nggak pernah. Semua yang diperintahkan adalah kebaikan, semua yang dilarang adalah keburukan. Sebab ada orang itu malah kepulak-balik. Yang buruk malah diperintahkan, yang baik malah dilarang. Ada Pak? Karena Rasulullah SAW beliau juga mengatakan dalam satu hadis, kurang lebihnya beliau mengatakan, Inna minan nasi mafatihul khair wa inna minan nasi maghaliqul syar. Inna minan nasi mafatihul khair wa maghaliqul syar. Wa inna minan nasi maghaliqul khair wa mafatihul syar. Sesungguhnya di antara manusia itu ada dua golongan. Golongan pertama manusia yang suka membuka pintu-pintu kebaikan, mencegah atau menutup pintu-pintu keburukan. Dan ada pula di antara manusia justru dia membuka pintu-pintu keburukan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Fatuba liman sya'allahu mafatihul khair ala yadayhi. Dan beruntunglah orang yang Allah dipilih oleh Allah sebagai kunci pembuka pintu-pintu kebaikan dan kunci sebagai penutup pintu-pintu keburukan. Beruntung dengan kecil dengan kok awake dhewe niki kok didadoske Allah dados menungso seneng buka-buka kebaikan lan nutup pintu-pintu keburukan. Fawailun, tapi celakalah
Siapa? Mereka itulah orang-orang ja'alallahu mafatihul syar'a yadayhi. Justru dia menjadi manusia sebagai pembuka pintu keburukan dalam hidupnya. Jadi ada orang itu sebaliknya, yang baik malah dilarang, yang buruk malah diperintahkan. Orang benar ini, enggak benar. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak demikian itu. Allah telah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa-apa yang diberikan oleh Rasulmu yaitu Muhammad SAW, fakhudhuh. Ambil, terimalah, kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang olehnya, maka tinggalkanlah. Jadi, sebab apa? Semua yang diberikan kepada kita yang berupa perintah adalah kebaikan. Semuanya tanpa kecuali. Dan semua yang dilarang Nabi kita Muhammad SAW adalah keburukan. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada dalam satu hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bila Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaitukum anhu fastanibuhu." Dan apa-apa yang dengannya aku perintahkan kepadamu, berarti perintah itu kebaikan, fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakanlah semampu kalian, semaksimal kalian. Sebab perintah itu tidak semua manusia bisa melakukan dengan kadar yang sama. Kondisi kita berbeda-beda. Maka dalam penjabaran surah Al-Hasyr menikah, makna apa yang diberikan kepada Rasulullah kepada kita dan diperintahkan Allah atas diri kita untuk kita menerimanya, itu berlaku dengan konteks semampu mastata'tum, itu sekuat tenaga kita. Pokoknya pol-polan lah gitu. Itu mastata'tum itu bagian kok sampai naik alai dewi gitu. Kakek sidik seramah aku bagian mastata'tum itu ibarat orang itu lari sampai semaput gitu. Surah kuat tenang. Wis mentok. Itu mastata'tum. Bagian gimana mastata'tum itu terus naik alai dewi. Tapi semaksimal kita, setiap perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah, idza amartukum bi amrin, apabila aku memerintahkan kepada kalian untuk mengerjakan sesuatu, sing diperintahkan mengerjakan sesuatu itu pasti kebaikan. Fa'tu minhu mastata'tum. Maka kerjakanlah perintah itu semampu kalian. Keadaan kita berbeda-beda, kemampuan kita berbeda-beda. Namun dalam perkara larangan, wa ma nahitukum anhu fastanibuhu, dalam perkara larangan semua kita sama, tidak ada yang beda, tidak ada tawar menawar. Jadi rono nyang-nyangan nggak ada. Jadi pokoknya kalau dalam perkara larangan semuanya ditinggalkan. Tapi kalau dalam perkara perintah, maka bisa semampu kita. Kalau larangan nggak bisa semampu kita, nggak bisa. Kalau orang mendemun orang isoi, nggak bisa gitu. Pokoknya harus semuanya total. Kalau larangan itu nggak bisa kemudian ditawar. Orang iso kalau nggak pakai, nggak mau biji sedino ini orang kuat ya. Boten ngaten ya, pokoknya di totalitas ya, ditinggal totalitas. Ini dalam perkara larangan, tapi dalam perkara perintah, nah itu mastata'na, ya semampu kita. Jadi, nah ini kaitannya pun dengan perintah dan larangan yang diperintahkan oleh Allah atas diri kita. Dan ini akan menjadi hujah. Ini dalil bahwa Rasulullah SAW
adalah sosok Nabi kita yang senantiasa mengajarkan kebaikan dan melarang atau mencegah dari keburukan. Kemudian selanjutnya surah An-Najm ayat ketiga sampai keempat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang diucapkannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, Allah telah berfirman, dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yang diucapkannya itu, yang mengucapkan adalah Rasulullah, yang diucapkan perkara yang diucapkan adalah Al-Quran. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang diucapkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hawa nafsunya, bukan dari keinginan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebutan perkara kemudian seenak ya Nabi Muhammad SAW. Tetapi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keterangan perihal nabinya, perihal utusannya. Sejati ini nopo sing diucapke Nabi Muhammad SAW menika adalah semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang diikuti di sini adalah Al-Quran itu sendiri. Rasulullah mengawali dakwanya dengan menyampaikan wahyu Allah. Setiap wahyu diturunkan, didakwakan, wahyu diturunkan, didakwakan. Dan apa yang diucapkan dari dakwah itu, semuanya itu adalah perintah dari Allah, adalah wahyu dari Allah, bukan sesuai dengan hawa nafsu Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah tidak menguranginya sedikit pun dan tidak menambahkannya sedikit pun. Utuh ini, tidak ditambah dan tidak pula dikurangi. Ini wahyu yang dibacakan oleh Rasulullah kepada kaumnya, maka Allah memberikan penegasan, memberikan pembelaan, ya. Karena ketika dakwah itu disampaikan oleh Rasulullah kepada kaumnya, yang ada hanya ya, Rasulullah didustakan, ya. Dianggap pendusta, dianggap pembohong dan sebagainya, dianggap karangan dewi. Maka Allah memberikan pembelaan, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu yaitu Al-Quran oleh nabinya, oleh utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, sesungguhnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya surah Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian wahai umatku mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Jamaah rahimahullah, siapapun yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia akan diuji. Ujiannya apa? Sejauh mana ketaatannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok ono wong ngaku cinta dumateng Allah, sedangkan perilakunya, hidupnya, akhlaknya, perbuatannya jauh dari apa yang diperintahkan atau apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sejatinya dia telah dusta atas kecintaannya. Pembohong bahasanya, ngapusi, mengaku cinta kepada Allah oleh ado sami tuntunane Rasulullah, bohong. Maka kalau hanya mengklaim gampang,
Kan banyak sekarang ya, sidik-sidik buat komunitas ya. Ya nggak ada salahnya ya. Semuanya insya Allah dalam kebaikan kalau niatnya dalam perkara baik. Tapi hakikat kecintaan itu kan ada standarnya. Jadi, ada standarnya. Tidak hanya mengklaim, mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tetapi dalam perkara hidupnya, amal perbuatannya, akhlaknya, ibadahnya jauh dari apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Atau dalam perkara sama nikah enten para muhibbin gitu, ada pengakuan pecinta ya, ngefansnya gitu, ngefans si fulan gitu ya. Jadi, pengikutnya jadi. Nah semuanya itu tentunya ketika puncaknya kepada Allah, maka Allah memberikan standar, syarat, dan ini bentuk ujian. Ini bentuk ujian. Diuji, mengaku kepada cinta kepada Allah, dia akan diuji. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah itu Rasulullah langsung berikan ujian di situ. Ikuti aku, ya. Ikuti aku. Kalau kalian mau mengikutiku, kata Rasulullah, yuhibbukumullah. Ini jaminannya. Tanpa ada pengakuan pun Allah akan memberikan cintanya kepada kita. Jadi tanpa ada pengakuan atas diri kita, ya, Allah akan mencintai kita. Yuhibbuhum wa yuhibbunallah. Allah akan mencintainya. Dan tidak ada satu upaya kula panjenengan bisa menggapai kecintaan Allah melainkan hanya dengan taat kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an liman syi'turi. Tidak sempurna iman kalian. La yu'min, tidak beriman, atau la yu'min. Jadi la yu'min itu bukan maknanya terus orang iman alias kufur. La yu'min, yakni la yu'min, tidak sempurna iman kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang aku bawa. Tunduk ya, jadi hawa nafsu ini orang-orang ngeyel. Ketika Rasulullah SAW telah memberikan contoh perintah, tata cara dan sebagainya, maka kita nggak boleh ngeyel. Yang ada hanyalah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Dan ini satu bentuk ya, wasilah cara sehingga Allah akan mencintai kita. Jadi, ya, tanpa kita mengikuti Rasulullah SAW, Allah tidak akan mencintai kita. Tidak bakalan, nggak bisa. Jadi, kecintaan Allah itu ketika kita taat kepada utusannya itu Rasulullah SAW. Dan ini dan cinta kepada Allah jadi akan terwujud terhadap dirinya, yaitu orang yang ingin dicintai oleh Allah tadi, yaitu dengan mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang berhasil mengikuti ujian ini, berhasil, maka dia akan mendapat itu yuhibbukumullah plus dapat bonus wa yaghfir lakum dzunubakum. Bonus ini Pak. Sudah dicintai Allah, terus di ngapura dosa-dosanya oleh Allah. Nah, itu dapat bonusan ini. Jadi kalau kita ingin cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, maka otomatis Allah akan mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi, karena tidak ada jalan yang bisa memberikan petunjuk
jalan yang bisa memberikan kebaikan atas diri kita dalam ranah kita menjalankan kewajiban atau tugas kita sebagai seorang hamba yang tidaknya Allah menciptakan kita illa liya'budun, melainkan kita supaya beribadah kepada Allah. Dan cara kita bisa benar dalam beribadah kepada Allah, syaratnya yaitu mengikuti Rasulullah. Situ. Kalau nggak mau mengikuti ya Islam. Padahal kita punya tugas diciptakan oleh Allah di dunia ini itu apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini ada dua perkara ya. Di samping Allah memberikan kabar kepada kita, qul katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka di sini di samping ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasulullah. Di samping ada Al-Quran, kemudian ada sunnah. Di sini ini ada sunnah. Ini. Beberapa ayat dalam Al-Quran Allah menyebut sunnah itu dengan hikmah. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmah. Ini. Dalam surah Al-Jum'ah ini. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Utusan yang membacakan kepada kaumnya yaitu apa? Kitab, yaitu Al-Quran. Wal hikmah, hikmah itu adalah sunnah atau hadis. Sehingga ini menjadi hukum mutlak, pegangan kaum muslimin, Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis. Kemudian ada ijma', kemudian ada qiyas. Jadi yang standar utama Al-Quran dan sunnah. Ini nggak bisa dipisah. Karena ada orang membenturkan Quran dengan sunnah, akhirnya dia meninggalkan sunnah, meninggalkan hadis. Orang percaya hadis, sebab hadis ada ono sing sahih, ono sing mutawatir, ono sing dhaif, ono sing maudhu, ono sing mungkar. Akhirnya orang gelem ngambil hadis Al-Quraniyun atau ingkarul hadis. Jadi ada seperti itu. Pokoknya sing dikaji mung Quran wae. Orang gelem mengkaji hadis. Ya, ini enggak boleh, enggak boleh. Fattabi'uni itu hadis. Jadi, in kuntum tuhibbunallah itu Quran. Kalau kita ingin mencintai Allah, disempurnakan dengan apa? Mengikuti Rasulullah. Rasulullah yang menjabarkan makna Quran dengan adanya hadis. Jadi, maka ini penting. Tidak boleh kemudian meninggalkan hadis, hanya mengambil Quran, ya, atau disebut Al-Quraniyun atau ingkarul hadis itu ada. Jadi, sampai sekarang ya masih ada itu. Ya, kita berhitung kepada Allah. Karena ya, itu perkara penyimpangan yang masih ada. Selanjutnya kita masuk surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Laqad kana lakum, dan sesungguhnya telah ada lakum kepada kalian fi Rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanatun, suri toladan yang baik, contoh yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari akhir. Nabi kita Muhammad SAW adalah uswatun hasanah. Hanya dua sosok Nabi yang disebut sebagai uswatun hasanah. Yang pertama Nabi kita Muhammad SAW, yang kedua Nabi Ibrahim
alaihissalam. Ini hanya dua itu disebut uswah. Kenapa? Kalau kita kaji, kita pelajari sirahnya, perjalanan hidupnya, semuanya adalah uswah. Semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Kehidupan Nabi Ibrahim, kehidupan Nabi Muhammad SAW, semuanya baik. Dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam ibadahnya, dalam segala hal baik. Ya. Sedangkan dalam kehidupan nabi-nabi yang lain, ada kalanya kita tidak menjadikannya sebagai uswatul hasanah, tetapi di situ ada pelajaran, ada ibrah. Pelajaran untuk diri kita dengan kehidupan para nabi-nabi yang ada selain Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Uswah, contoh teladan yang baik. Keteladanan ini kan semakin punah ya. Kita ini mau meneladani siapa ini memprihatinkan. Ya, miskin keteladanan. Banyak generasi kita itu nggak punya sosok keteladanan, nggak kenal nabinya, nggak kenal para sahabat-sahabat nabinya. Mau meneladani siapa? Jangan meneladani orang tua pun terkadang tidak bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya banyak. Guru terkadang juga nggak bisa berikan teladan kepada murid-muridnya. Pemimpin tidak bisa berikan teladan kepada rakyatnya. Ini kan sangat zaman ini. Sing pemimpin, yang guru, yang orang tua, biarpun nggak semuanya. Tapi kan ironis, memprihatinkan. Sebenarnya sosok-sosok yang masih kita harapkan bahwa mereka ini punya pengaruh, punya pengikut, punya atau dipandang di masyarakat sebagai sosok pemimpin, tokoh, sebagai seorang mu'alim, guru, sebagai orang tua dan sebagainya. Ya, yang memprihatinkan justru ketika orang-orang itu semuanya dalam dirinya jauh dari keteladanan. Jadi soalnya harus ada orang-orang yang memangku perkara itu semua sudah tidak bisa menjadi sebagai seorang yang memberikan keteladanan. Ya, terus generasi kita mau nyontoh kepada siapa? Sedangkan dengan nabinya saja sudah kenal. Maka tentunya kita sandarnya kepada keteladanan Rasulullah SAW, kemudian kita ajarkan kepada anak cucu kita, kepada generasi kita. Ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan nasihat, ya, atau memberikan perintah kepada para sahabatnya dalam peristiwa perang Ahzab, ya, perang Khandaq. Sama nih, perang Ahzab atau perang Khandaq. Ini surah Al-Ahzab. Ayat ini menjelaskan ketika Madinah itu digempur oleh pasukan gabungan dari Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ini sudah bahasanya wong Mekah ini orang kafir Quraisy lah. Ini perang penghabisan ini. Ini soalnya ibaratnya para kaum muslimin atau Nabi Muhammad dan para pengikutnya di Madinah ini sudah kebangetan jari ini. Ya, rumongso kuat, akhirnya diserang. Ya. Pasukannya kurang lebih 10.000. Kaum muslimin di Madinah kurang lebih hanya 3.000. 10.000 Pak, ngepung Madinah. Yakin betul menang pokoknya. Menang betul. Rasulullah di Madinah dapat kabar ini. Ya. Melawan kalah jumlah, kalah pasukan, kalah senjata dan sebagainya. Hanya saja
Justru Rasulullah bertahan. Kenapa? Madinah ini satu wilayah yang secara strategis, ya, peperangan, strategi perang itu masih menguntungkan. Ada bukit, ada benteng yang menyulitkan musuh. Nah, di situ kemudian kita membaca sejarah, satu usulan dari seorang sahabat Salman Al-Farisi dari Persia, mengusulkan supaya membuat khandaq atau parit, yang mana kuda ini orang bisa mencolok, ya. Kuda itu nggak bisa mencolok, dalam terlebar, bawahnya dikasih tombak dan sebagainya. Ini itu digali, Pak. Buatan pakai alat berat ya, digali. Masya Allah, ya, luar biasa ya. Perjuangan luar biasa. Musuh sudah, wah, beringas tenang, menang loh ini. Entek-entekan ini ya. Madinah akan digempur habis-habisan. Ketika mereka sudah mendekati kota Madinah, dengan semangatnya kaget. Ada jurang di hadapannya, rasa apa-apa. Akhirnya mereka kuat-kuatan, boykot, tunggu dia. Kita kepung wis bapak ini. Wah, kalau kelaparan yang waktu gini. Ini wis nyatis apa menang. Ampun balik, misalnya balik. Oke, saat ini buat kemah kita tunggu mereka. Kalau makanannya habis, ini wis pasti mereka akan menyerah. Disitulah Rasulullah memberikan contoh kepada sahabatnya dalam kondisi terpuruk, terkepung. Itu Rasulullah sabar, semangat, gigih, pokoknya tetap harus menang. Itu keteladanan yang beliau berikan kepada para sahabatnya. Jadi, sampai betul janji Allah diberikan. Kaum kafir Quraisy yang 10.000 pasukan itu berkemah tanpa ada peperangan, Rasulullah menang. Dengan doa berabrinya mereka, dengan didatangkannya angin, badai. Bukan angin sepoi-sepoi, badai pasir, yang menghancurkan orang-orang kafir Quraisy di perkemahan mereka. Pulang ke Madinah dalam keadaan hina dan dihinakan. Insya Allah. Disitulah Rasulullah kemudian, disitulah Allah kemudian mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh, nggak boleh putus asa, nggak boleh ngeluh. Biarpun musuh di hadapan, nggak. Rasulullah seorang nabi, rasul yang tidak mudah putus asa. Boten was nyerawaya boten. Tetap harus tegar. Sebagai panglima perang, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nabi dan rasul, beliau memberikan contoh itu semuanya. Dan Allah sanjung. Dan ini menjadi satu motivasi pada diri kita. Betul, pada diri Nabi kita Muhammad SAW ada uswatun hasanah, contoh yang baik dalam segala aspek kehidupan beliau. Apapun yang kita cari, semuanya baik. Mau nyontoh hamanya Pak, semuanya baik. Ya orang ngomong, apa ada manusia semuanya baik? Gak ada. Yang baik, yang tampak, yang buruk tersembunyi. Tapi karena Nabi Muhammad SAW semuanya baik. Uswatun hasanah. Masih ada waktu nih, 20, 51. Kita lanjutkan yang ke berapa ini? Surah An-Nisa sekarang ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, niki Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, dengan keagungannya, dengan kekuasaannya, dengan kesuciannya. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu ya Muhammad, la yu'minuna, mereka pada hakikatnya tidaklah beriman, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan,
Tsumma la yajiduna fi anfusihim. Kemudian di hati mereka tidak ada sesuatu pun keberatan terhadap keputusan yang engkau berikan kepada mereka. Mimma qadaita. Tsumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya dengan lapang dada. Surah An-Nisa ayat 65. Sahabat rahimahullah, surat ini, ayat ini surah An-Nisa ayat 65. Asbab nuzulnya ada dua riwayat. Riwayat yang pertama berkaitan dengan perselisihannya sahabat Zubair bin Awam dengan seorang sahabat Ansor. Zubair bin Awam ini berselisih berkaitan dengan apa? Air, sungai Abjani namanya kita. Air untuk mengaliri tanaman. Irigasi gitu, ada permasalahan itu. Jadi Zubair bin Awam ini punya perselisihan dengan sahabat Ansor. Jadi tentang adanya air yang dibuat irigasi. Perselisihan ini didatangkan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kemudian memerintahkan, ya Zubair, kamu dulu penuhi, aliri tanaman-tanamanmu, kebun-kebunmu dulu, kemudian alirilah kepada tetanggamu. Tetanggamu maksudnya tadi sahabat Ansor tadi yang berselisih. Itu ketetapan dari Rasulullah. Ternyata orang yang tadi mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau mendahulukan Zubair karena dia anak dari bibimu? Itu jawabannya, Pak. Yang kurang ajar tenang. Ya Rasulullah dibantah ya. Kenapa? Karena Zubair bin Awam ini kan putra dari Sofia binti Abdul Muthalib. Zubair bin Awam itu anak dari bibitnya Rasulullah. Dikomentari gitu, engkau mendolirkan Zubair itu apakah gara-gara dia anak dari bibitmu ya Rasulullah? Rasulullah mukanya itu merah. Kok ana wong niku wani-wani ini dari Nabi Muhammad marah. Turun ayat ini. Sejatinya bukan orang beriman. Orang kok kemudian belum bisa menjadikan Rasul itu sebagai hakim di tengah-tengah mereka ketika mereka berselisih. Yang kedua, ini dari perselisihan ada dua orang berselisih paham kemudian menemui Rasulullah. Ada A dan B berselisih. Kemudian Rasulullah menetapkan si A yang benar. Si B orang terima. Kita datang kepada Umar. Kita datang kepada Umar. Akhirnya datanglah mereka kepada Umar. Di hadapan Umar, si A mengatakan, tadi kami sudah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimenangkan olehku. Dia mengajakku untuk menemuimu. Ditanya, betul nggak tadi menemui Rasulullah? Iya. Kalau ojo lu gini. Umar masuk Pak, bawa pedang, tebas orang itu. Ini dua riwayat tadi. Tegas bahwa Allah telah bersumpah atas dirinya. Ini perkara penting. Sampai Allah sendiri bersumpah atas dirinya. Ini menjadi satu haknya Allah, bahwa Allah lah satu-satunya Rabb yang diibadahi. Dan Allah bersumpah atas dirinya bahwa sejatinya tidaklah beriman orang-orang yang mengaku iman sampai dia menjadikan Rasulullah SAW menjadi hakim di tengah-tengah mereka apabila mereka berselisih paham. Dan ketika Rasul menetapkan perkara itu, mereka tidak ada di dalam hatinya rasa berat, melainkan belapang dada. Sami'na wa ata'na, mutlak itu. Jadi kalau belum seperti itu, mereka sejatinya belum bisa dikatakan orang-orang yang beriman. Jemaah rahimahullah, dalam tinjauan ayat ini,
Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu bersumpah atas dirinya. Ini ada dalam 2 surah. Yang pertama surah An-Nisa ayat 65 ini berkaitan dengan hukum ketetapan bahwa Rasulullah itu dijadikan seorang hakim di tengah umatnya dengan yang Allah bersumpah atas dirinya. Yang kedua, Allah pernah juga bersumpah atas dirinya dalam surah Ad-Dariyat ayat 22 sampai 23. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Rabb langit dan bumi. Jadi Allah bersumpah atas dirinya. Maka demi Rabb langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Ini perkara hak hamba. Surat Ad-Dariyat ini hak hamba. Kalau dalam surah An-Nisa ayat 65 itu haknya Allah. Haknya Allah itu diibadahi dan hukumnya ditaati, beserta ketetapan bahwa Rasulullah dijadikan sebagai utusannya, maka itu haknya Allah. Sedangkan dalam surah Ad-Dariyat Allah juga bersumpah berkaitan dengan rezeki, dan itu haknya hamba. Hak hamba itu diberikan rezeki, karena tidak mungkin Allah menciptakan makhluknya tanpa diberi rezeki, tidak mungkin. Setiap yang sudah diciptakan pasti Allah berikan rezekinya, karena itu haknya hamba. Nah, di dalam 2 ayat ini Allah bersumpah atas dirinya. Allah bersumpah atas dirinya. Jadi bukan perkara yang tidak remeh ya. Ini perkara yang luar biasa, yang besar. Kemudian selanjutnya masih ada berapa nih? 4 lagi. Nah, cukup ya Pak. Surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kita berselisih kepada sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Allah itu Al-Quran, Rasul itu sunnah Nabi-Nya. Terus kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Kalau ada perselisihan, dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Ya. Dan ini sering kemudian kita mendapati adanya perselisihan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sejatinya kalau kita mendapati perbedaan, baik itu pendapat, baik itu dalam konteks ibadah muamalah, sejatinya perselisihan itu semuanya ada solusinya. Karena memang perbedaan jadi rahmat. Para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, salafus saleh terdahulu telah memberikan contoh kepada kita. Perselisihan itu bukan di zaman kita, sejak dulu ada. Tapi perselisihan mereka tidak menyebabkan mereka saling bermusuhan, tapi saling menyayangi. Bahkan seorang murid dengan seorang guru dengan seorang murid sama-sama menjadi seorang yang alim, imam madhab, mereka pun berselisih pendapat. Tapi indah, saling menghormati. Ketika Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i kalau sholat basmalahnya jahar. Kalau Imam Ahmad sir, sunnah. Kalau Imam Syafi'i mengimami di tempatnya Imam Ahmad, bismillahnya disirkan. Kalau Imam Ahmad
mengimami di masjidnya atau di tempat Imam Syafi'i bismillahnya dijaharkan. Kan tidak. Jadi ada perbedaan tapi saling menghormati, saling memahami. Kenapa? Selama hati mereka tujuannya karena Allah, pasti semuanya baik. Yang menyebabkan kita permusuhan itu bukan perbedaan pendapat dalam ibadah kita, dalam fikih kita, dalam muamalah kita. Tapi sejatinya yang membuat atau menjadikan umat ini kemudian berpecah itu diakibatkan bedanya tujuan hidup yang berbeda. Bukan perbedaan masalah khilaf-khilafiyah, bukan. Tapi perbedaan itu dari sudut pandang tujuan hidupnya. Kalau tujuannya karena Allah, untuk mencari ridhonya Allah, tidak akan bermusuhan. Tapi kalau tujuannya karena dunia dan hawa nafsunya, jadi bermusuhan. Jadi sejatinya umat ini berbeda pendapat atau bermusuhan, mungkin ada yang bermusuhan, itu bukan masalah berbeda pendapatnya, tapi tujuan hidupnya untuk apa coba hidupnya? Kalau tujuannya betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, tidak mungkin mereka akan bermusuhan. Karena tujuannya tadi yang berbeda. Tujuan hidup karena dunia, karena golongan, karena uang, karena jabatan. Akhirnya mereka bermusuhan. Insya Allah kalau tujuan kita sama, untuk mencari ridhonya Allah, tidak ada bermusuhan. Ya, berbeda itu perkara yang biasa. Jadi, justru bisa menjadikan kita saling memahami, saling mengerti. Dan ketika ada perbedaan, maka Allah memberikan nasihat kepada kita, farudduhu ilallahi wa rasulih. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jamaah rahimahumullah, ini yang bisa kita pelajari. Dan jam 9:04 ya, masih ada beberapa ayat dalam beberapa surat. Insya Allah lain waktu kita lanjutkan. Maupun jadi sebab di awal saya sampaikan kajian kitab ya satekan ini. Katakan yang bersambung kemudian lanjut mari. Jadi apabila ada salah dan kurang yang dimaafkan, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.